Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernyataan beliau dalam hadis, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Para ulama berkata tentang hadis ini, pernyataan beliau, alasan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bulan Sya'ban adalah bulannya karena di bulan ini diturunkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, jika kita ingin digolongkan sebagai orang yang beriman, maka sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah dan berikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menarik dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan terlebih dahulu sebelum memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat dan memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan terlebih dahulu bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan yang namanya salat, Allah tidak menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala salat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan puasa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak nyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berpuasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan zakat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak nyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zakat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan haji, Allah subhanahu wa ta'ala tidak nyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala haji. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan terlebih dahulu bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepantasnya untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak solawat yang harus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini juga pernah dipertanyakan oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab 14 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Nabi, wahai Nabi, aku ingin memperbanyak solawat kepadamu. Berapakah waktu yang harus aku habiskan untuk solawat kepadamu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma syi'ta, terserah kau. Lalu sahabat tersebut berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan habiskan wahai Rasul 1/4 waktuku untuk bersolawat kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairul lak, terserah kau, jika kau tambahkan solawatmu maka itu adalah kebaikan untukmu. Kemudian sahabat tersebut kembali berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu setengah waktuku akan aku habiskan untuk bersolawat kepadamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairul lak, terserah kau, jika kau tambahkan solawatmu maka itu adalah kebaikan untukmu.
Lalu sahabat tersebut kembali berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu wahai Rasul, aku akan jadikan 3/4 waktuku untuk bersolawat kepadamu wahai Rasul." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masyi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak." Terserah kau, jika kau tambahkan solawatmu maka itu adalah baik untukmu. Lalu sahabat tersebut akhirnya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aj'al salati kullaha laka," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala. Kemudian sahabat tadi akhirnya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu wahai Rasul, aku akan habiskan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzan tukfa hammuk wa tukfar dzambuk," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu hajat-hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa sibukkan waktu kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh dengan solawat kita, akan tetapi sebaliknya, kitalah yang butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak di akhirat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawatku. Di hari kiamat nanti ketika orang-orang akan sibuk dengan amalnya, ketika orang-orang sibuk dengan dosanya, orang akan lari dari orang yang dikenalnya ketika di dunia karena takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mengerikan tersebut, orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang sudah ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan damai, ia akan tentram, ia akan tenang karena dia di samping sahibul syafaatil uzma, seorang yang memiliki syafaatil uzma, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu lisannya basah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang selalu menghabiskan waktunya untuk sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa membasahi lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menghabiskan waktu kita untuk selalu bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan dikumpulkan bersamanya kelak di akhirat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi ma harrakat rihu saba aqsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.